Sudah ya? Sampun. Nggih. Astagfirullahaladzim. Allahu La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Yang pertama, kita wajib mengucapkan, bukan hanya mengucapkan, tapi melaksanakan dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat sehat. Karena di dunia ini nggak akan ada artinya kalau kita nggak sehat ya. Punya mobil, punya motor, istri cantik. Kalau kitanya nggak sehat, maka nggak akan ada gunanya. Maka perlu sekali untuk dinikmati, disyukuri nikmat sehat ini. Mensyukuri nikmat bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan pemberian sehat ini untuk beribadah. Yang pertama. Yang kedua, ibadah itu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Dalam arti, wong urip kudu urip. Orang hidup harus berguna untuk orang lain. Kalau hanya untuk jadi orang baik, kita duduk saja di dalam rumah, itu sudah jadi orang baik. Tetapi yang lebih penting lagi, kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain ya. Dan ketika punya niat seperti ini, yang pertama harus niatnya ikhlas dulu. Yang pertama harus mempunyai niat yang ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, insya Allah, apapun yang akan kita lakukan, itu akan mendapat pertolongan dari Allah. Ketika ikhlas, berarti tidak perlu memandang pandangan dari orang. Tidak perlu. Karena yang kita butuhkan hanya pandangan dari Allah. Karena apa? Karena pandangan seseorang itu bermacam-macam. Pandangan hamba itu tergantung dari keimanannya dan dari pikirannya. Ketika pikirannya baik, maka semua yang dilihat akan menjadi baik. Ketika pikirannya buruk, maka yang dipandang semuanya akan buruk. Ketika seseorang di hidungnya itu ada tai ayam, maka semua yang ada di depannya tercium seperti bau ayam. Tercium seperti tai ayam. Berarti masalahnya bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Ketika banyak sekali lalat yang datang, maka jangan fokus pada lalatnya. Fokus apakah ada di dalam dirinya itu kotoran sehingga lalat itu datang. Ketika banyak masalah yang menimpa pada diri kita, jangan fokus pada masalahnya. Fokus pada diri kita sendiri. Contoh, ketika jenengan naik mobil, terus terasa tidak enak, itu pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres. Apakah ketidakberesan itu karena jalannya, jalan yang dinaiki, yang di jalannya itu tidak benar? Yang kedua, apakah mobil itu berjalan tidak sesuai ketentuan yang menciptakannya? Contoh, rem apakah sudah digunakan dengan baik? Ban sudah sesuai. Kalau bannya bocor, dinaikin, pasti ada yang tidak enak rasanya. Tidak beres. Ketika jalannya sudah benar, di jalan yang diatur pemerintah, sudah benar, terus mobilnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan, rem, semuanya, setir, sudah digunakan dengan baik, tapi tetap terjadi masalah, maka biasanya ada penumpang yang lain. Tapi yang perlu penting dipelajari ialah yang tahap kedua, pertama, dan baru ketiga. Itu namanya muhasabah. Jadi saya sering sekali di sini itu banyak sekali masalah-masalah yang timbul sebenarnya dari perbuatan sendiri. Tetapi jarang saya post. Jarang saya post karena kebanyakan malu. Malu karena apa? Contoh, ketika ada seseorang yang tidak mempunyai keturunan begitu sangat lama. Ternyata sebelum menikah melakukan zina. Sebab ada dua dosa yang itu tidak hanya ditimpakan nanti di akhirat, tetapi juga di dunia. Yang pertama dosa melawan orang tua, dan yang kedua melakukan dosa zina.
Jangan dipikir ketika melakukan dosa ini, nanti itu masalah saya nanti di akhirat. Enggak. Hidup sampean di dunia juga bakal sengsara. Jadi kalau yang saya alami sendiri ya, bukan kata orang atau kata kitab ya. Ketika kita ingin hidup kita itu senang, maka yang paling utama senangkanlah orang tua kita dulu. Demi Allah, hidup kita nanti insya Allah akan senang. Bila ingin hidup kita itu mudah, maka mudahkanlah orang tua. Insya Allah hidup kita akan mudah demi Allah. Jadi banyak sekali masalah yang timbul sebenarnya karena diri sendiri. Maksudnya kalau dari omongan saya yang tadi yang naik mobil itu bukan karena tumpangan orang lain. Karena penyakit non medis itu ada 3. Ain, tempelan, atau sihir ya. Mungkin sudah sering saya jelaskan tentang itu. Apa itu ain, apa itu ketempelan, apa itu sihir ya. Tapi yang paling banyak itu karena diri sendiri. Orang sering ditipu gini gitu kerjaannya selalu bangkrut. Selalu yang dikatakan disantet orang. Pada dasarnya karena dirinya sendiri. Pernah menyakiti orang tuanya, terus akhirnya hidupnya selalu susah. Itu tidak pernah dipikirkan. Karena tidak pernah fokus dengan apa yang jadi pada dirinya. Tidak fokus dengan dirinya sendiri. Tidak pernah bermuhasabah diri. Selalu menyalahkan semuanya. Kembali lagi seperti tadi. Ketika banyak lalat yang datang, nggak fokus. Kenapa lalat itu datang pada diri? Tidak. Yang dipikirkan selalu lalat datang salah, seperti itu. Padahal lalat itu datang karena ada kotoran di dalam dirinya. Sehingga lalat itu datang. Karena sudah menjadi sunatullah. Ketika perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan. Dan setiap perbuatan yang buruk pasti akan mendatangkan keburukan. Itu sudah pasti. Sudah sangat pasti. Jadi perlu juga untuk dipahami. Rasulullah itu penting. Bahwa sebenarnya ketika kita melakukan suatu yang baik, demi Allah saya katakan. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kebaikan kita ya. Allah tidak butuh kebaikan kita. Walaupun contoh semua manusia ini minum minuman keras, Allah tetap Allah. Allah tetap Esa. Hanya saja ketika Allah punya sifat Rahman, agar apa? Karena Allah punya sifat Rahman itu Allah punya welas asih terhadap hambanya yang diciptakan. Jadi ketika sampean minum, maka pikiran yang sehat dibikin gila, dibikin rusak. Berarti sampean merusak diri sendiri. Oleh sebab itu sama Allah dilarang. Contoh semua kita ini manusia ini semuanya melakukan zina. Allah tidak ada ruginya. Allah tetap Allah. Allah tetap Esa ya. Tapi ketika kita melakukan zina, maka kita menghancurkan dan masukkan kita ke dalam jurang kehinaan. Berarti kita menjadi seperti binatang ya. Ketika kita disuruh untuk melakukan sholat, apakah kalau semua orang di dunia tidak sholat Allah itu rugi? Tidak. Allah tetap Allah. Allah tetap Allah. Allah tetap Esa ya. Sholat itu bukan untuk Allah, bukan. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau dijelaskan secara mendalam, akan lebih banyak lagi manfaatnya. Pak insya Allah, orang yang sholatnya benar, itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Penyakit stroke dan sebagainya. Ketika sampean sujud dengan benar, darah mengalir ke darah secara normal, secara baik, sujudnya tumakninah, itu juga menghindarkan penyakit stroke. Itu hanya dari segi dairiahnya saja, belum secara batiniahnya, belum. Tidak saya jelaskan sampai di situ, karena kita masih akan ada cara ya. Termasuk sholawat juga. Sholawat itu untuk diri kita sendiri ya. Bukan untuk Rasulullah. Sholawat itu bukan untuk Rasulullah ketika kita membaca sholawat itu. Sholawat itu untuk diri kita sendiri. Sebab sejatinya di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Jadi ketika kita membaca sholawat, insya Allah. Karena begini, ketika kita melakukan maksiat, maka nurullah, cahaya itu akan tertutup, terhijab. Maka dengan kita berpuasa dan kita bersolawat, kita beribadah, itu membuka nurullah itu. Agar hidup ini ada cahayanya. Agar tidak salah jalan dan pada akhirnya jatuh. Jadi agar hidup kita itu ada jalannya. Maka selalu berpegang kepada tali Allah itu bukan untuk Allah ya. Itu untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, semoga kita semua selalu bisa bersolawat.
kepada Sayyidina Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat, hanya amalan sholawat yang selain diperintah oleh Allah, itu juga dijalankan oleh Allah itu sendiri. Hanya sholawat. Tidak ada amalan yang seperti sholawat. Dan sholawat ini bisa diamalkan oleh siapapun. Dan saya sering membuktikan, karena saya juga punya guru di Gunung Lawu, beliau itu tidak mengerti syariat, tapi ketika mengamalkan sholawat juga memberikan manfaat. Karena sholawat ini dia rahmatan lil alamin, ke siapapun. Bahkan orang yang masih suka melakukan maksiat, ketika datang ke sini dan ingin mengamalkan, silahkan, tidak apa-apa. Karena dengan membaca sering, mengamalkan, mengistiqomahkan sholawat, maka insya Allah lama-kelamaan akan tidak suka melakukan maksiat. Hanya sholawat ini ketika diamalkan, dia tidak hanya memasukkan, tetapi dia juga mampu membersihkan. Beda dengan amal-amalan yang lain. Contoh hijab dan sebagainya. Itu butuh suatu pembersihan dulu. Kalau kita di pesantren itu sebelum diberikan ijazah, biasanya disuruh berkholawat dulu. Bertirakat dulu, membersihkan dohir maupun batin, menyendiri dan berpuasa. Sebelum mendapatkan ijazah. Tapi kalau sholawat ini insya Allah tidak. Karena dia juga mampu membersihkan. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallah itu kata penekanan, ini loh saya Allah. Saya, kalau saya punya anak buah ini loh, saya itu juragan ya. Saya aja ini bersolawat ya. Dan wa malaikatahu, dan malaikat saya itu juga bersolawat. Jadi orang yang paling saya percaya ini juga bersolawat. Dan apabila kamu ya ayyuhalladzina amanu, dan apabila kamu itu benar-benar muslim, maka kamu akan bersolawat ya. Jadi tanda-tanda bahwa kita itu menjadi muslim yang sebenarnya itu suka bersolawat. Dan ketika mendengar nama baginda Rasulullah, hati itu akan bergetar. Insya Allah. Jadi insya Allah dengan membaca sholawat itu nanti akan mempermudah semua hajat kita. Karena apa? Karena Rasulullah itu kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus wajib mencintai Rasulullah dulu. Karena adab di dalam berdoa itu ada 3. Yang pertama, harus tahu waktunya. Jadi kalau kita mau datang ke kelurahan itu, di situ biasanya ada tulisan bahwa lurah itu ada di kelurahan jam 8 sampai jam 10. Semuanya begitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan untuk minta kepada Allah yang paling bagus itu malam. Ketika orang-orang tidur kita bangun. Jadi waktunya malam. Dan yang kedua, harus lewat wasilah. Jadi kalau kita mau ketemu presiden itu belum bisa, maka siapa yang mengenal presiden? Yang dekat siapa? Protokolnya bagaimana? Ya yang dekat siapa? Kita dekati. Dan yang paling dekat dengan Allah itu kan Rasulullah. Ya maka kita harus mendekat ke Sayyidina Rasulullah ya. Dan ketika meminta, jangan langsung meminta, tapi panggil dulu dengan nama yang baik. Dan nama yang baik itu apa? Asmaul Husna. Dan yang ketika sudah dilakukan, insya Allah, yang penting istiqomah. Nah, ketika hal sudah dilakukan dan belum membuahkan hasil, maka yang perlu difahami tentang diri kita sendiri. Apakah ketika jenengan meminta ke ibu itu nggak langsung dikasih yang pertama, apakah ketika dipanggil sampai datang atau tidak. Yang kedua, ketika diberikan, contoh sampai diberikan baju oleh ibu jenengan. Apakah baju itu sampai gunakan untuk yang baik atau yang buruk? Kita diberikan kesehatan ini untuk ibadah atau untuk maksiat. Jadi ketika 4 ini sudah dilakukan, insya Allah doa kita akan mudah dikabul oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita hanya akan sekedar meminta kepada Allah, tentunya hanya dengan satu jalan, bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah. Mohon semoga saudara kita ini segera diberikan kesembuhan, karena beliau sedang mendapatkan sebuah ujian dari Allah, berupa kemarin di ronsen itu di dalam perutnya itu ada batu. Aneh enggak aneh? Coba buku ronsennya saya minta ya. Ini istrinya tapi enggak diekspos ya. Ini habis di ronsen
Dan di rasanya ini ada batu. Ada batu di dalam perutnya ini. Ada batu di dalam perutnya ini. Sampai penasaran beliau ini. Mungkin tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya lihatkan rumah sakitnya mana kan, tidak apa-apa. Ada batu di sana itu. Batunya ada jumlah berapa Bu katanya Bu? Pecahan-pecahan gitu. Ini seperti ini batunya Kang. Ada pecahan-pecahan batu. Ada batunya di sini. Nggih. Ada batunya di dalam. Dan intinya kita hanya berdoa saja. Kita hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Jadi saya sendiri tidak bisa menyembuhkan diri saya, apalagi untuk menyembuhkan orang lain. Saya sendiri tidak tahu bagaimana besok apakah hidup atau mati, saya juga tidak tahu. Jadi intinya saya minta doa ke jenengan semua agar doa beliau, agar sakit beliau ini segera diangkat, nggih. Amin. Karena saya hanya berdoa. Untuk siapapun nggih yang datang ke sini. Intinya saya itu berdoa. Dan yang datang ke sini tolong dengan niat untuk silaturahmi ya, sambung seduluran. Kalaupun ada pertolongan itu dari Allah. Dan kalau ada kesalahan, ada kekurangan murni dari kefakiran saya, kebodohan saya, nggih. Jadi intinya saya hanya berdoa kepada Allah dengan sana sholawat, semoga saudaraku semuanya diberikan kesembuhan, nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau ada yang menangis. Jadi sebenarnya ketika saya berbicara, pada dasarnya saya itu demi Allah menasihati diri saya sendiri. Menasihati diri saya sendiri. Mungkin seolah-olah seperti menghakimi orang lain. Demi Allah, ikhlas dari kalbu saya bahwa sejatinya itu menasihati diri saya sendiri, nggih. Dan mengingatkan diri saya pribadi. Jadi kalau ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai untuk bersolawat, minta ke baginda dengan wasilah solawat, semoga sakit beliau ini segera diangkat ya. Kalaupun belum diangkat, bukan karena solawat yang tidak mustajab, bukan. Tapi mungkin yang saya yang membaca solawat kurang ikhlas itu ya. Jadi intinya kita minta bersama-sama, nggih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, biar sambung ketika bersolawat. Bayangkan ibu kita, bayangkan Sayyidina Rasulullah ketika memanggil ibu gitu. Bayangkan ketika ibu melahirkan kita, ketika beliau kurang tidur untuk merawat kita. Bayangkan beliau rela makan sambil megang kita yang mungkin sambil berak atau apa ya. Tidak, sama sekali tidak difikirkan. Bahkan tidak mungkin seumur hidup kita itu mampu membalas kebaikan ibu, walaupun seumur hidup kita ini kita gunakan untuk membalasnya. Apalagi kita jarang-jarang seperti itu ya. Dari harapan dan doa saja kita berharap ridhonya, nggih. Jadi bayangkan ketika memanggil nama baginda Rasulullah SAW itu, sambungkan rasanya, sambungkan dengan cintanya, sambungkan dengan mahabbahnya, sambungkan dengan perjuangannya. Jadi ketika memanggil beliau, dibayangkan baginda Rasulullah saja ketika beliau mau dipanggil oleh Allah, itu yang selalu dipanggil beliau bukan keluarganya, bukan dirinya sendiri, tetapi kita. Umati, umati, umati. Beliau sudah mencintai kita itu berabad-abad yang lalu ya. Jadi kita sambungkan rasanya. Jadi ketika mulut membaca, hati merasakan. Agar cepat sambung ya. Ketika sudah sambung, Pak, insya Allah. Jadi ketika kita berdoa itu yang terpenting antara hati
dan pikiran selaras ya. Selaras. Ini bisa dimulai dengan cara tidak melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita, dengan rasa kita. Nggih. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi ketika ingin mengobati seseorang, yang paling penting hati jangan sering dibunuh. Jangan melawan batin. Melawan batin itu bagaimana? Umpamanya kita berbohong, itu sebenarnya kan kita bukan menipu orang lain, tapi menipu diri kita sendiri. Itu yang melawan batin. Yang kedua, tentunya harus juga menghidupkan batin. Kalau kopi, sayur, nasi itu kan makanan dohir. Nah, makanan batin itu apa? Zikir, sholawat, dan semua hal yang bersifat batiniah. Okay. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, insya Allah nanti semuanya akan dipermudah Allah. Banyak hal yang saya sampaikan saya sendiri belum bisa mampu untuk melaksanakan. Dan tentunya saya berbicara ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Okay. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta izin doanya ya. Amit. Semoga berhasil nggih. Amin. Sayang. Monggo dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jailani, agisni agisni agisni. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Monggo bantu selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
وسر سري بسائر الأسماء والصفات على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر
بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك Ambilin على mari lagi satu. Mari. سيدنا Mari satu lagi mari. Mari satu lagi mari. Diko. Mari satu lagi. Mari. Yang besar. Allahumma sholli wa sallim wa barik Tutup atas ala sudah. Sayyidina Kepalanya Pak sini Pak. Muhammadin Tutup. sari bisa Tutupkan. asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Demi Allah, kamu bangun. Oh, saat ini bangun ya? Sudah bangun ya? Sudah bangun. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai sini namanya? Pandi Christian. Alhamdulillah. Kang Pandi namanya ya? Iya, Bangun sudah ya? sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok di ronsen, terus foto ronsennya bawa sini ya, istrinya ya Mbak ya. Besok di ronsen, di foto ronsen, terus dibawa ke sini. Ini diantarkan ke kamar mandi, suruh mandi sama itu ya, ventilatornya ya. Siap kan Kang Fandi ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Akbar, semua saudaraku diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua mara bahaya, dan semoga semua saudaraku mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuang ke kuburan. Oke. Langsung ke kuburan malam. Mau buat tengah malam. Langsung di kuburan. Enggak. Udah. Suruh mandi beliau. Enggak ke sungai, enggak apa-apa, langsung ke sungai saja. Oh, oke. Hati-hati. Ikut telah motor ya. Mau diantarkan ke kamar mandi langsung. Mau nggak langsung? Diajak ke kamar mandi dulu ya. Dimandikan dulu. Diajan dulu. Oke.
Lemes aku juga. Hiburan. Kopi biar nggak salah paham. Telepon Pak Yai, ada yang sampaikan. Sampun dulu sampun. Alhamdulillah. Karena pengambilan batu di dalam perut. Alhamdulillah berjalan lancar. Semoga pasiennya diberikan kesembuhan. Amin. Ngeri nggak tadi lihat? Ya sempat ngeri Bu. Apalah- Sampai mules ya. Insyaallah. Apalagi yang nyuting. Senep. Wah, makan. Enak kopi, enak kopi, enak kopi. Oh, enak kopi, enak kopi, enak kopi. Enak kopi, enak kopi. Waalaikumsalam. Orang terima. Ngapa orang terima apa? Nyapa ora termanya apa? Ya orang kancane. Siapa sih dilarani? Nyapa sing masih live Kang? Masih live. Ini kenapa masuk ini? Kenapa? Yang di dalam perutnya ini tadi. Yang di dalam perut bapaknya tadi itu. Batu yang di dalam tadi itu. Nyapa nih kene. Nyapa. Lah nih Bang Masami lho megane lara nyep bapak nih. Nyapa usahane iki? Tutup ini. Tutup. Bang dia bikin usaha punya bengkel, motor punya dia sendiri kok. Yang nyuruh kamu siapa sih nyuruh kamu? Suruh nyantet saya kalau memang beliau itu sakti. Suruh nyantet saya. Jangan nyantet orang yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Udah saya bikin fitnah kamu. Bang Sajin kayak kamu itu saya enggak ngaruh, enggak percaya saya. Oh, ngomong kamu sampai lebar mulutmu sampai dower. Saya enggak anu. Kamu itu kayak tanduk kamu saya potong nanti ke tanduk kamu itu. Boleh aku ngawain nih. Kalau kamu masuk, bikin saya mati dulu. Kalau kamu mau masuk, bikin mati saya dulu. Kalau saya sudah mati baru kamu mungkin bisa masuk. Saking waktu harus mengotonin itu kokono. Kamu tahu enggak? Kalau manusia dan jin semua yang diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Tahu kamu? Memang kamu zalim kamu. Kamu tuh orang zalim, kamu tuh makhluk zalim, digunakan oleh orang zalim maka kamu akan menyesatkan. Saya tahu otak kamu, saya tahu pemikiran kamu itu menyesatkan dukun itu saya tahu. Nantang kamu. Kalau saya mati baru. Lebih baik saya mati demi Allah kata saya. Lebih baik saya mati saya. Sopo sing ngalangi rencanaku. Bakal pada nih kamu. Kalau saya lebih baik saya mati ya. Mati ning ngarep aku. Ngene lawan aku. Saya tahu kamu itu dari mana itu. Ya, yang wis karo aku kunti. Ojo tekon aku asal kunti. Kamu bisa diajak enggak? Bisa diajak ngomong baik-baik enggak kamu? Aku wis sabar. Tapi semenjak kris diton itu kau wetenge. Aku wis ora sabar. Saiki yang arep wetone aku. Wetone watu kuwi sing loro kuwi. Ora bakal iso. Ora bakal tak baleni ning wetenge kuwi. Kamu ngomong kayak gini enggak tahu siapa saya kamu. Loro selawase. Mubarak ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sayyid asma'i wa sifati wa ala Allah Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo sing ngalangi aku? Akal itu rusak kabeh. Mata kamu arep dibuka. nyesat nih. Mata kamu dibuka. Kamu ngomong sama siapa? Mata kamu dibuka. Kamu ngomong sama siapa sekarang itu? Kamu ngomong sama siapa sekarang itu? Jawabannya aku yang mau dikongkon. Kamu tidak tahu. Ya, aku harus bawamu. Tidak menghargai saya kamu. Ya, hargai. Ratu kamu saya tunduk sama saya. Apalagi cuman kamu. Mau saya laporkan ke ratu kamu. Saya panggilkan beliau apa? Aku iya dikongkon melarani wong kowe. Sing ngongkon keluarga itu. Atau kamu mau dibunuh sama Nabi Khidir? Kerajaan kamu udah berapi. Aku ingin bebas nih kene. Jawabannya aku kurang. Hidup itu ada aturan, ada peraturan. Kita ini bukan binatang ya. Kita itu bukan binatang ya. Aku paham nyatunya apa. Arep mareni kowe. Kalau udah tahu sekarang kamu pergi. Kamu pergi sekarang. Kalau kamu saya lihat masih ada di dalam sekitar orang itu. Kenapa kamu takut sama dukun kamu? Daripada kamu mati di sini atau kamu mati di sana. Kalau kamu mati di sana kamu masih terhitung syahid. Kalau kamu mati di sini, kamu mati kafir. Lebih baik mati kafir kamu. Aku rakrab. Aku baleni ronane. Aku bakal baleni. Balik ke sana. Balikan kamu ke sana. Ya. Hajar dukun kamu yang nyuruh kamu. Ya. Tinggal kamu apa dia yang mati. Ya. Asal aja lapornya aku di ratu aku. Balik ke sana sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi ibunya ini usahanya apa sih katanya dagang? Motor. Bengkel. Dia punya bengkel. Tapi tidak perlu percaya 100% ya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari ayam itu jangan dimakan semua. Itu namanya bodoh ya. Jadi kalau ada telurnya ya dimakan. Ada tainya ya dibuang kan gitu. Jadi kalau menonton tontonan seperti ini itu jangan semua perkataan jin itu dipercaya ya. Jangan semua yang dilihat itu dipercaya ya. Diambil hikmahnya saja. Kalau memang itu baik, ya silakan diambil. Kalau yang buruk, ya jangan diambil ya. Kalau sampean punya ayam, melihat ayam, kalau ada yang keluar dari ayam ya dilihat dulu ya. Apakah itu telur dimakan. Kalau tai dibuang ya. Jadi ketika melihat tayangan apapun, apabila itu baik ya silakan diambil. Kalau jelek ya jangan ya. Astagfirullahaladzim. Illa billahiladzim. Mohon maaf ya, mungkin banyak kata-kata yang tidak enak didengar ya. Mohon maaf. Karena saya memang ya manusia biasa al-fakir ya. Tapi yang saya inginkan semoga sedikit saja ada sedikit tuntunan. Tontonan ini sedikit saja ada tuntunannya. Jadi ketika nanti saya sudah tua atau saya sudah mati, bisa dilihat oleh saudaraku, tetap mengalir kebaikan buat saya. Kalau ada yang buruk-buruk, ya tolong jangan dipercaya dan jangan diambil. Ya. Yang terpenting apa? Agar kita itu terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Seperti apa? Sebenarnya kita ini makhluk yang paling sempurna. Kita itu makhluk Allah yang paling sempurna. Sempurna secara dohiriyah maupun secara batiniah. Tetapi sempurna ini bukan sempurna padanya, bukan. Tapi sempurna yang perlu untuk kita sempurnakan. Karena kita itu punya nafsu dan punya akal. Sedangkan malaikat hanya punya akal, tak punya nafsu. Sedangkan hewan punya nafsu, tak punya akal. Gitu. Dan kita itu punya dua-duanya. Sebab itu kita dibilang manusia yang sempurna. Tapi sempurna harus yang kita sempurnakan. Apabila akal ini mampu mengendalikan nafsu, maka itu disebut dengan insanul kamil.
Tetapi apabila nafsunya mengendalikan, itu nanti lebih hina dari binatang. Nggih. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka dia lebih baik insya Allah dari malaikat. Tetapi apabila nafsunya mengendalikan, ketika di pondok pesantren biasanya diajarkan untuk berpuasa santri itu. Puasa itu apa sih? Puasa yang posnya Rasul. Dalam arti menekan nafsu. Nafsu lawamah, supiyah, amarah, dan sebagainya. Jadi puasa itu untuk menekan hawa nafsu. Agar apa? Agar kita itu menjadi manusia yang sejati. Karena apa? Karena apabila kita dikendalikan oleh nafsu, maka kita akan lebih hina dari binatang. Nggih. Sebab itu ketika ada orang yang bertanya ke saya, Kang, gimana sih saya pengen dihilangkan nafsu saya? Mati, kata saya. Untuk menghilangkan nafsu itu gimana? Mati, itu saja. Karena kalau selama kita hidup, nafsu itu nggak mungkin hilang. Bisanya hanya dikendalikan. Ketika kita lahir, bayi lahir cepat, sudah punya nafas, sudah punya nafsu. Marah, jengkel sudah ada. Nah itu makanya kita dibilang dalam sekarang ini mati. Ya. Nanti kalau sudah mati baru hidup. Ya. Maka ketika kita ini dalam sekarang ini, yang kita lakukan ialah penekanan ya. Menekan hawa nafsu ya. Jadi semoga semua saudara-saudaraku diberikan kekuatan oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil azim, diberikan kekuatan agar kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena musuh yang paling terbesar di dalam dunia itu yaitu hawa nafsu kita. Ketika mendengar sesuatu yang baik, itu memang baik, tetapi digunakan untuk diri kita sendiri, jangan untuk menyalahkan orang lain. Jadi sering saya sampaikan bahwa yang baik itu belum tentu baik. Sampai nasi itu baik ya dimakan. Kalau saya makan 10 piring ini tidak baik. Sampai mendengarkan ceramah itu yang menggunakan ilmu itu harus yang mendengarkan dan yang membicarakan itu harus istri. Ketika itu yang digunakan oleh seorang laki maka menjadi laki egois ya. Yang harus kita pakai mana? Yang beria seperti Rasulullah, Sayyidina baginda Rasulullah. Jadi dalam keluarga yang paling baik itu apa? Ya suami yang paling sayang sama istrinya. Yang harus kita pakai di situ gitu loh ya. Jadi baik itu harus sesuai pada penempatannya. Gitu. Mungkin banyak ngomong, mohon maaf. Kita mau ngobrol dulu sama tamu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Anak kecil punya nafsu ya, anak saya itu ya. Mohon maaf ya. Semoga rezekinya berkah barokah berlimpah. Semoga semuanya saudaraku yang melihat tayangan ini bisa men-share ya, sedikit saja ya. Terima kasih, semoga yang besar rezekinya bertambah, berkah barokah berlimpah. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan pertolongan oleh Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.